akan tetapi makruh untuk digunakan. Jadi air yang mujamah. Dan yang ketiga yaitu air yang suci tetapi tidak mensucikan kepada yang lainnya, yaitu air mustahmal atau air yang sudah digunakan untuk tapi kalau dikumpulkan ternyata bisa sampai 2 bulan ya tidak bisa menjadi suci lagi. Sekarang yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi
qullataini. Manakala ada air yang sedikit tetapi dia terkena air yang sedikit terkena najis, baik itu berubah ataupun tidak, itu tetap dihukumi najis. Berubah ataupun tidak itu. Tapi wa yustasna min hadhil qismil maitati allati la damalaha sailun inda qatliha. Akan tetapi ada satu bangkai, misalkan ada air kemudian kejatuhan bangkai, maka airnya itu menjadi najis. Tetapi ada yang dikecualikan. Ada air kejatuhan oleh bangkai, tetapi bangkainya la damalaha sa'ilun inda qatliha. Ketika bangkai itu yang jatuh pada air, tapi bangkainya itu tidak ada darahnya ketika dibunuh, inda qatliha. Ketika bangkai itu dibunuh, ternyata bangkai itu tidak ada darahnya. Contohnya di sini seperti apa? Au syaqqa udwin minha, atau ketika disobek atau ketika dibedah, ya. Ketika dibedah bangkainya itu, hewannya itu ketika dibedah juga tidak mengeluarkan darah. Udwin minha kaddubabi, ya. Kaddubabi. Nah, contohnya di sini seperti lalat. Lalat itu ketika masuk ke dalam air, biasanya yang sering sering terjadi, ya. Biasanya yang sering terjadi itu manakala kita ada air, tapi airnya manis, ya, ada air gulanya. Kemudian dia jatuh ke dalam air yang ada gulanya. Nah, kemudian apakah air yang ada di dalam yang ada di gelas itu najis atau tidak? Ya, ini tidak termasuk, ya. Tidak termasuk najis, karena nyatanya ketika lalat itu dibunuh itu tidak dapat dilihat darahnya. Jadi ini yang dikecualikan. Tapi kalau yang mengalir darah, nah itu ada darahnya, itu airnya menjadi najis. Atau apa lagi? Ilam tutrah, ya. Ilam tutrah fihi walam taghayyarhu. Dan ketika air itu tidak dicelupkan, ya. Tidak dicelupkan di dalamnya dan ternyata juga tidak berubah, ya. Nah, ketika sekalipun tidak ketika dicelupkan itu tidak berubah. Wa kadza an-najasatu allati la yudrikuha tarfu. Begitu juga manakala ada air yang terkena najis, akan tetapi hewan yang masuk di dalam air itu ternyata hewannya itu tidak dapat dilihat, oleh kasat mata. Biasanya kan ada hewan yang sangat kecil, ya. Mata itu kita tidak dapat melihatnya. Seperti apa? Kalau kutu juga termasuk. Kutu itu kan, sekalipun kutu itu bisa dapat kita lihat, tetapi kutu juga ketika kita bunuh tidak ada darahnya. Ini dikecualikan. Berarti air itu tidak menjadi najis. Air itu tidak menjadi najis. Nah, allati minha minhuma li'anna la yunajisu al-ma'i, ya. Termasuk juga tidak najis sesuatu yang cair, ya. Yustasna aidan, dan dikecualikan juga suarun mazkur
bentuk atau rupa contoh-contoh yang telah disebutkan ya. Contoh-contoh yang telah disebutkan fil mabsutati di dalam kitab yang lebih luas pembahasannya itu. Nah, di sini tadi disebutkan bahwa air itu ada dua macam. Ada air najis itu ada dua macam. Ada air yang sedikit ataupun air yang banyak. Kalau kita ambil misalkan di dalam salah satu kitab, di kitab Sapinah, kalau di dalam kitab Sapinah atau Kasifa'us Suja itu disebutkan qullataini al-ma'u qalilun wa katsirun, bahwa air itu ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau air yang sedikit itu air yang bagaimana? Al-qalilu, air yang disebut air itu sedikit manakala madunal kullataini, ketika air itu tidak ada sebanyak dua kullah. Wal kathiru, sedangkan air yang banyak itu adalah kullatani, air yang sudah ada dua kullah fa aktsara, atau lebih dari dua kullah. Kalau al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa ilam yataghayyar. Kalau air itu yang sedikit itu airnya najis disebabkan karena dikenai atau dijatuhi ya, atau kejatuhan satu benda yang najis di dalam air yang sedikit itu, sekalipun tidak berubah. Kalau airnya sedikit, kejatuhan barang yang najis tetap hukumnya najis, walaupun tidak berubah ya. Walaupun tidak berubah hukumnya tetap najis. Sedangkan wal ma'ul katsir, yang dimaksud dengan air yang banyak adalah ia la yatanajjasu. Kalau air yang banyak itu tidak najis walaupun kejatuhan, illa iza taghayyara, kecuali kalau airnya itu berubah. Berubah apanya? Bisa jadi ta'muhu, bisa jadi rasanya, wow, launuhu, atau bisa jadi warnanya, au rihuhu, atau bisa jadi karena baunya. Cuman bau itu, apakah bau itu yang ada di benda itu, di kolam atau di wadah, ataukah karena disebabkan yang lain? Misalkan seumpama ada kolam, sudah ada air yang sudah jumlahnya lebih dari 2 kullah. Ternyata ada bangkainya itu di atas. Tapi kalau kita mengambil air itu, karena saking banyaknya angin sehingga kesannya air itu bau. Kesannya air itu bau, padahal air itu tidak terkena najis. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, maka airnya tetap dihukumi suci, tidak najis. Karena yang bau itu bukan airnya, yang bau ada karena bangkai yang di atas, mungkin di atas genteng atau di loteng, di atas karena ada bangkai di atas itu. Nah, sekarang masalah kullatah nih. Kullataini itu musanna ya. Kullataini itu musanna. Jadi 2 kullah. Kalau mufradnya
kullatun. Al kullatu itu satu kullah. Kalau kullata ini berarti dua kullah. Dua kullah ini sebagai standar, sebagai ukuran bahwa air itu sudah tergolong air yang suci. Jadi manakala kalau air itu ternyata kurang dari dua kullah itu, berarti tidak termasuk air yang suci. Nah, kullah itu menurut istilahnya istilah orang Irak, orang Baghdad, kullah. Tapi kalau menurut ukurannya orang-orang Arab itu namanya kirbah. Kirbah. Jadi di Arab itu tidak dikenal istilah kullah. Yang dikenal adalah kirbah. Nah, kirbah itu ada yang mengatakan itu 100 ritel lebih ya. 100 ritel lebih. Sehingga di sini disebutkan yang dimaksud dengan kulata ini adalah apa? Khamsu mi'ati ritlin ya, sampai 500 ritel, bukan liter. Karena hampir sama ritel dengan liter. Ritel. Nah, ritlin. Nah, ini perbedaan antara Arab dengan Baghdad. Karena waktu itu Imam Asy-Syafi'i kan masih berada di Baghdad. Jadi yang menjadi ukuran adalah Baghdad, daerah Baghdad gitu. Nah, sehingga ada bermacam-macam ukurannya. Karena dalam satu kondisi adalah kullah itu namanya satu wadah, atau tempat untuk penampungan air. Jadi satu kullah itu ada yang mengatakan 100 ritel ya, 100 ritel lebih. Nah, kalau kullata ini berarti 200 lebih ya. Kullata ini berarti 200 lebih. Sehingga di sini sampai di sini disebutkan air yang banyak itu minimalnya 500 ritel. Nah, 500 ritel ini ada yang mengatakan ada macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa 150 liter ukuran kita kalau orang Indonesia. Ada yang mengatakan 190 liter. Ada yang mengatakan 270 liter. Ada yang mengatakan ukuran meter, ada yang mengatakan ukuran meterannya itu 60. Artinya panjangnya itu 60 cm, lebarnya 60 cm, kedalamannya juga 60 cm. Jadi luas, panjang, luas, dalam gitu. Panjang, luas, dalam. Itu satu itu ya, satu. Tapi ada yang mengatakan kalau yang beranggapan bahwa itu dua kullah itu sama dengan 270 liter. Itu mungkin kehati-hatian. Untuk kehati-hatiannya. Kalau menurut itu siapa yang dari PBNU Suriah, Ki Afifuddin itu menukil dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu. Dia di sana katanya wahya tusawi mi'ataini wa sab'ina litron. Jadi sama dengan 270 liter itu. Ya. Tapi itu pun waqad berhuma bil musamma. Jadi disesuaikan ya fi makanin pada suatu tempat. Sehingga kalau mau diukur, ukurannya itu 1 2 ziro, 1/4 ziro. Kalau
kalau lebih mudahnya ya 91,8 cm. Kalau tadi kan sedikit 60, 60, 60, 60. Nah kalau ini lebih banyak, ukurannya lebih banyak. Ukurannya sampai dengan 91. Nah, 91 lebarnya, kemudian luasnya juga 91,8, kemudian dalamnya juga 91,8 cm ya. Jadi dia ada 1 meter ya. Kurang dari 1 meter. Tapi kadang-kadang kita kan bikin kolam yang lebar juga panjang. Kalau kita kolam kita itu 1,2, 125 meter itu lebarnya, sedangkan panjangnya kalau kita punya 170, kemudian kedalamannya 125. Jadi suatu saat airnya kurang dari itu ya masih bisa kita gunakan untuk ambil air wudhu. Nah itu kalau kita ambil air wudhunya di tempat atau dengan mencedo. Nah sekarang kan alat bisa-bisa saja, artinya bisa kita menggunakan keran. Nah, itu tanpa batasan itu pun masih boleh, sedikit pun boleh kita menggunakannya. Tapi dengan catatan mengalir. Catatannya mengalir. Ya, nah. Wa kullatani khamsumi'ati ritlin bil Baghdadi ya, tapi takriban namanya takriban, jadi hanya kira-kira saja, bukan tahdudan, tidak bukan batasannya, tapi itu hanya kira-kiranya saja, hanya perkiraannya saja. Jadi tidak pasti ya, hanya diperkirakan saja. Kalau dulu waktu saya masih kecil juga begitu, diterangkan oleh kiai saya 60 supaya lebih mudah 60 di 60 panjang, lebar, dalam, sehingga kalau di pondok kan luas sekali, jadi tidak takut terkena najis gitu. Itu akhiran. Kemudian kalau najis ya, sedikitnya atau banyaknya itu ada air yang 2 kulah, kemudian ketika atau lebih, tapi ternyata ketika kejatuhan najis selama tidak berubah, baik itu warna, bau, rasa, ya tetap suci. Tapi kalau Imam Malik beda lagi ya. Kalau Imam Malik beda. Air yang kena najis sedikit ataupun banyak tetap dianggap suci. Jadi kalau Imam Malik ya. Kalau Imam Malik berbeda dengan kita. Imam Malik itu pokoknya air yang terkena najis, baik itu airnya sedikit ataupun banyak, dianggap suci. Kenapa? Karena tetap beliau ada alasannya. Tapi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i ada standarnya. Kalau airnya sedikit kemudian dia terkena najis, kalau yang sedikit terkena najis tetap hukumnya najis. Begitu juga ketika kalau ada airnya yang banyak terkena najis, tapi selama tidak berubah, ya tetap dihukumi suci. Begitu juga Imam Ahmad. Jadi, nah, ini kalau dilihat dari sini berarti standarnya umum ya. Kalau yang biasanya kita gunakan itu kan mengikuti mazhab Asy-Syafi'i yang kita pakai. Tapi kita tidak bisa mencas ya, menghukumi ini yang paling bagus ya. Karena kapasitas kita kan bukan
bukan kapasitas kita untuk mencas. Ini yang paling bagus. Tidak, silahkan. Beda-beda pendapat kan hal biasa. Karena namanya saja fikih. Fikih itu berdasarkan dzon. Fikih kan berdasarkan dzon. Jadi hanya dugaan saja, mungkin saja tidak benar. Tapi terdapat kesalahan, mungkin saja dia salah, tapi ada kebenarannya. Jadi tidak bisa mencas menghukumi dirinya yang paling benar. Itulah untungnya kita bertasamuh, penuh toleransi. Jadi tidak menganggap dirinya yang paling benar. Gitu. Nah, biha auritul Baghdad. Wa inda Nawawi juga wa inda Nawawi inda Nawawi wa samaniyatu wa isyuruna dirham. Berapa? 28 dirham. Wa arba'atu asbu' seperempat dirham. Wa tarokal musannifu, wataroka dan telah meninggalkan siapa? Al-musannifu, penulis kitab ini meninggalkan qisman khamisan. Jadi hanya 4 saja. Penulis kitab ini meninggalkan, artinya tidak membahas bagian yang kelima. Yang dibahas hanya 4 bagian, tidak membahas bagian yang kelima. Bahwa Wahua dan bagian yang kelima itu adalah al-ma'ul mutahhiru, tapi al-haramu, tetapi airnya itu suci tetapi haram, kal wudu'i bima'in mauzubin. Nah, seperti kita menggunakan wudu tetapi dengan menggunakan air yang mauzub, airnya wusub, airnya orang lain, tidak izin, ya, tanpa adanya izin, dan itu bukan untuk umum. Bukan untuk umum, apakah dia milik pribadi, kemudian kita menggunakan air itu, berarti kan wusub. Berbeda manakala kita ambil air di masjid, ya, atau musola, itu kan umum, tidak ada masalah, bukan wusub, walaupun tidak ada orang. Walaupun tidak ada orang kita menggunakan, itu bukan wusub. Ini kalau kita menggunakan air yang wusub, itu kita gunakan untuk air wudhu, tetap hukumnya haram. Sehingga penulis kitab ini tidak menjelaskan tentang hal ini. Penulis kitab ini tidak menjelaskan tentang air yang mauzub, ya. Musabbal lisyarobi, atau air yang digunakan untuk minum, ya, untuk minum. Air dipersiapkan untuk minum, kok digunakan untuk wudhu, ini kan haram. Sehingga penulis kitab ini tidak menjelaskan hal itu. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati, wallahu a'lam bissawab. 31